Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Afa amina ahlul qura ay ya'tiya ba'suna bayatan wa hum na'imun. Awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Sadaqallahul adzim. Tsumma usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sebagai pedoman hidup buat hamba-hambanya yang mengimani Allah. Pertama, Allah memanggil orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, dan kemudian Allah berpesan untuk supaya perjalanan hidup orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan niatan kita dari rumah masing-masing, yang biasanya kita di Wologito, sekarang di Sriwijaya. Sriwijaya. Karena Wologito sini Sriwijaya. Ya. Wologito aman, Sriwijaya empet-empetan. Mestinya mau dinaikkan atas VIP, tapi karena permasalahan sendi apa? Sendi tua. Sendi kaki sehingga terpaksa turun. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan kita di dalam belajar yang kita niati untuk merawat iman. Jadi kita belajar dalam rangka merawat iman. Apa iman perlu dirawat? Perlu. Jawabannya terlalu lama. Apakah iman perlu dirawat? Perlu. Jawabnya perlu. Bagaimana kalau iman tidak dirawat? Mencari jawaban yang pas masih mikir apa ini. Kalau iman tidak dirawat apa jadinya? Bisa cacat. Iman kalau tidak dirawat bisa rusak. Bahkan kalau iman tidak dirawat bisa menjadi murtad. Pernah mendengar orang yang murtad? Kita sering mendengar orang Nasrani murtad masuk Islam, orang Buddha murtad masuk Islam. Tapi orang Islam murtad masuk di luar Islam. Ada enggak? Ada. Siapa itu namanya? Orang sana. Jelas di daerah Bum Lama. Tahu Bum Lama enggak? Tahu. Bum Lama itu mana? Pada. Jawaban yang paling enak sana. Ada seorang yang bernama Muhtaram. Namanya apa? Muhtaram. Artinya apa Muhtaram? Terhormat. Tetapi karena dia beristrikan anak pendeta, sehingga dia yang pernah nyantri bersama-sama kakak kelas saya. Ada irama. Kalau Wologito tenang, tidak ada irama. Di Sriwijaya banyak irama. Ini sebentar lagi nanti datang lagi. Sampai di mana? Dia menjadi kakak kelas, dia menjadi penasihat, tapi begitu selesai, begitu dia pulang, begitu dia ketemu, dan begitu dia berjumpa dengan anak pendeta,
akhirnya dia menjadi misionaris. Dia menjadi dai untuk mengajak orang-orang Islam masuk Kristen. Kira-kira gara-gara apa itu? Kira-kira orang masuk Islam, orang masuk Kristen gara-gara apa? Jawabnya gara-gara perut. Gara-gara perut. Tapi sebaliknya orang-orang yang ada di belahan barat, mereka dari akidah yang lama, dari kepercayaan yang tidak sesuai dengan nuraninya, tidak sesuai dengan fitrahnya. Setelah dia tahu kebenaran, maka dia masuk Islam. Jadi kalau orang sana masuk Islam karena kebenaran, orang kita keluar dari Islam karena kelaparan. Jadi lapar itu bisa mengubah orang percaya kepada Allah menjadi tidak percaya. Gara-gara apa? Gara-gara iming 2 kali. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman, kita punya kewajiban untuk mendakwahkan Islam. Kita punya kewajiban untuk menyebarkan Islam. Kita punya tugas untuk menyampaikan Islam pada kehidupan orang banyak. Bagaimana kita, ibu-ibu yang saya hormati, ketika kita mempertahankan yang namanya skripsi, pada waktu kita masuk ujian skripsi, ada seorang penguji bertanya, Anda sebagai seorang muslim? Iya. Berapa jam Anda berdakwah? Berapa jam Anda memperkenalkan Islam dalam masyarakat? Dengan satu jawaban, kalau dia bisa menjawab dengan tepat, lulus. Kalau tidak bisa menjawab dengan tepat, tidak lulus. Jawabannya apa? Saya sebagai seorang muslim, saya berdakwah selama berapa jam? Berapa jam? 1 jam. 24 jam. Gimana caranya? Berdakwah tidak harus pakai tidak harus pakai suara seperti sekarang. Tapi berdakwah dengan tata krama, dengan tingkah laku, dengan pakaian, insya Allah orang semuanya akan tertarik. Saya pernah mendapatkan satu video, tapi tidak di Indonesia. Video itu saya pelajari. Ada seorang ibu Nasraniyah. Ada ibu yang berakidah Nasraniyah. Kemudian dia punya anak. Anaknya diajak untuk datang ke Islamic Center. Islamic Center. Kemudian anak ditanya, kamu datang di sini sama siapa? Sama ibu saya. Untuk apa? Jawabnya, saya ingin bertemu dengan seorang imam di Islamic Center. Tujuannya apa? Saya kepingin tahu tentang Islam. Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh ibu saya. Kenapa ibumu kok menyuruh kamu untuk belajar Islam? Apakah ada ibumu di sini? Artinya di lingkungan Islamic Center ada. Disuruh panggil. Setelah dia diundang sama anaknya bertemu dengan imam masjid tadi, ditanya, ibu seorang Nasraniyah, tapi kenapa ibu menyuruh anaknya menjadi anak yang belajar Islam? Jawabnya apa? Jawabnya apa? Jawabnya, karena tetangga saya seorang muslimah. Dia punya anak 2. Setiap dia mau pergi, si anak selalu cium tangan dan pamit kepada ibunya. Karena saya melihat setiap hari si anak mau pergi, dia selalu pamit sama ibunya, selalu cium tangan. Saya menjadi tertarik. Pemandangan ini pemandangan yang sangat mengagumkan saya. Akhirnya apa? Saya ingin meniru. Jadi dengan perbuatan yang kadang kita tidak menyadari, tetapi
bisa menggugah orang ingin tahu tentang apa? Tentang adab Islam. Paham cerita saya? Kita tidak paham ini. Paham enggak? Paham enggak? Kalau tidak paham katakan tidak paham, kalau paham katakan paham. Kalau tidak paham saya ulangi lagi. Tidak paham lagi saya ulangi lagi. 3 kali tidak paham saya pamit pulang. Iya kan? Soalnya apa? Macam-macam sudah lihat rok ini tadi udah belonjo di titik ini, nanti saya beli ini. Iya kan? Mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim tampilkan kita sebagai orang-orang yang ditata. Ibu-ibu yang saya hormati, muslim itu artinya apa? Ada muslim, ada mukmin. Muslim itu apa? Muslim itu bukan busana. Meskipun ada tulisan busana muslim. Tapi muslim itu artinya apa? Muslim itu artinya orang Islam. Kalau mukmin orang beriman. Muslim orang Islam. Mukmin orang beriman. Yang sebelah sana dengar lah ya. Ini saya udah ngotot sudah mulai keringet ini saya. Biasanya pakai mic ini luar biasa ini. Ini Bu Anita tanggung jawab ini. Pindahkan tempat sampai akhirnya kenceng saya. Muslim artinya apa? Orang yang Islam. Mukmin orang yang beriman. Jadi orang yang beriman disebut muslim, disebut mukmin. Orang yang Islam disebut muslim. Berarti apa itu iman? Apa itu Islam? Iman percaya. Iman itu adalah al-imanu huwa at-tasdiq. Iman itu adalah membenarkan. Orang yang beriman berarti orang yang membenarkan. Dicatat enggak ya? Tidak. Ini kuliah ini padahal. Kuliah apa? Kuliah duha. Ya, orang yang beriman disebut mukmin. Sedangkan iman itu apa? Iman itu membenarkan. Kalau kita sebagai orang yang beriman, maka sifat kita, sikap kita dalam keseharian harus membenarkan. Membenarkan apa? Pertama, membenarkan firman-firmannya Allah. Firmannya Allah di mana? Di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita sebagai seorang yang membenarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka seseorang dikatakan percaya ketika dia bersyahadat. Bagaimana bunyi syahadat? Coba sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Iya, ini suara jam setengah malam apa? Jam setengah 9 malam atau setengah 10 malam. Karena apa? Antara melek sama merem. Ini jam berapa? Jam 10. Sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artinya apa? Aku bersyahadat, aku bersaksi tidak ada ilah yang disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan aku bersaksi, aku bersyahadat bahwa Muhammad itu benar utusan Allah. Jadi dua syahadat ini membenarkan Allah dan membenarkan Rasulullah. Sampai di sini bisa dipahami? Mbok Muni paham gitu ya? Paham. Ini kebatinan semua. Padahal saya ngomongnya tidak pakai kebatinan. Ya. Nah, karena kita membenarkan Allah dan Rasulnya, maka kita berhak disebut seorang mukmin. Setelah orang mukmin, tunjukkan keimanan yang membenarkan dalam keislaman. Islam itu apa? Muslim itu apa? Jawabnya Muslim itu orang yang Islam, dan Islam sendiri adalah wujud
pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berislam berarti orang yang siap diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang itu diatur oleh Allah, kira-kira mau dibawa kemana? Orang itu diatur oleh Allah, akan dibawa kemana? Ke surga apa ke neraka? Ke surga apa ke neraka? Ke surga. Tetapi kalau dibawa oleh selain Allah, katakan dibawa oleh syaitan, oleh iblis, dibawa kemana? Dibawa ke neraka. Maka setiap kita membaca surat Yasin, apa kata Allah? Apa kata Allah? Kata Allah dalam surat Yasin apa? Allah ta'budus syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Terus wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Surat apa itu? Surat Yasin. Pernah dibaca? Pernah. Kapan? Malam Jumat. Jumat apa? Kliwon. Itu lengganan Kliwon. Ya. Apa itu Jumat? Apa bacaan setiap Jumat Kliwon? Jawabnya tidak harus. Kapan saja boleh. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Allah ta'budu syaitan. Jangan kamu menjadi hambanya setan. Kenapa tidak boleh jadi hambanya setan? Innahu lakum aduwwun mubin. Innahu maksudnya inna syaitan. Syaitan itu aduwwun, musuh. Musuhnya siapa? Lakum, musuh kalian. Mubin, yang cetak. Jadi setan itu betul-betul dikabarkan oleh Allah sebagai musuhnya manusia. Karena apa? Terbukti ketika setan disuruh oleh Allah untuk usjudu li Adam, fasajadu illa iblis. Penghuni surga disuruh hormat kepada Nabi Adam, kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah yang namanya Adam. Setelah Allah menciptakan Adam, maka Allah mengatakan usjudu li Adam, sujudlah kamu. Sujud di sini bukan menyembah, tapi sujud di sini adalah ikhtiram, untuk menghormat. Fasajadu, semua penghuni surga melakukan tunduk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa iblis, kecuali iblis. Ketika iblis disuruh sujud tidak mau, ketika malaikat disuruh sujud, sujud semuanya, maka iblis yang tidak sujud diketahui apa tidak? Diketahui itu bahasa Jawanya apa? Konangan apa enggak? Semuanya sujud, iblis tidak mau sujud, berarti akan ketahuan. Ketika iblis disuruh sujud tidak mau, ditanya oleh Allah, malak Allah tasjud. Kenapa aku perintahkan kamu untuk sujud, untuk menghormat, kok kamu tidak mau sujud itu kenapa? Jadi perintah kalau tidak dijalankan akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau perintah tidak dikerjakan akan ditanya sebabnya apa. Paham? Jadi perintah-perintah Allah yang harus kita kerjakan, ketika kita enggan tidak mengerjakan, ketika kita tidak mau mengerjakan, maka akan datang pertanyaan, kenapa kamu tidak mau patuh dengan perintahku? Nah, karena iblis ditanya, maka dia menjawab. Apa jawabannya? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Wahai Allah, Engkau telah menciptakan aku dari api, sedangkan Engkau menciptakan Adam dari tanah. Betul Adam dari tanah? Betul. Betul Adam dari tanah? Betul. Betul kita ini dari tanah? Ya. Sudah terbukti belum? Semua yang kita makan pasti dari tanah. Betul. Kita makan apa? Nasi. Nasi. Nasi ditanam di mana? Tanah. Di tanah.
Dimakan oleh siapa? Oleh manusia. Kita makan roti. Roti dari apa? Dari gandum. Gandumnya ditanam di mana? Di tanah. Kita makan ayam geprek. Ayam geprek hidup di mana? Di tanah. Dia makan apa? Tidak tahu. Kita tahunya makan geprek. Tapi ayam makan apa kita tidak tahu. Ya kan? Jadi kita ini diciptakan oleh Allah dari tanah. Sedangkan iblis dari api. Dan orang kalau sudah kemasukan iblis, pasti hawanya apa? Panas. Kenapa panas? Dari api. Karena asalnya api. Dan kalau udah panas, maka yang terjadi marah-marah. Pernahkah ibu marah sama bapak? Pernah istri marah sama istri marah sama suami? Mau jawab malu. Aku tahu apa yang kau tahu. Ya. Jadi iblis itu diciptakan oleh Allah dari api, tetapi diperintahkan oleh Allah tidak mau. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Menunjukkan kesombongannya. Dia percaya sama Allah tidak? Iblis itu percaya sama Allah tidak? Percaya. Dari mana tahunya? Dari ucapan khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau ciptakan aku dari api. Berarti dia merasa tahu diri bahwa dia itu dicipta. Sesuatu yang dicipta disebut apa? Makhluk. Sedangkan yang mencipta disebut khalik. Pernah dengar kata-kata khalik? Khalik itu artinya yang mencipta. Sedangkan yang dicipta namanya makhluk. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan semua makhluk, maka Allah berpesan sesama makhluk tidak boleh saling menyembah. Sesama makhluk tidak boleh saling menyembah. Yang disembah adalah yang satu adalah khalik. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kamu menyembah matahari dan jangan kamu menyembah rembulan. Kalau tidak boleh menyembah matahari dan rembulan, kemudian siapa yang disembah? Maka Allah mengatakan la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Artinya apa? Sembahlah Allah, Allah yang menciptakan matahari dan Allah yang menciptakan rembulan. Artinya apa? Maksudnya apa? Kita tidak boleh menyembah sesama makhluk. Yang disembah adalah Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mau diberitahu dan mau nurut sama Allah dan mentaati Allah, itulah yang disebut muslim. Kalau iman tadi membenarkan, kalau Islam berarti siap diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini paham? Paham ya? Gua punya paham gitu loh. Saya kesel saya nih. Kenceng ngomongnya itu. Iya. Jam 10 persis, setengah jam sudah ngomong. Tinggal setengah jam lagi. Ya. Setelah setengah jam harus ada yang bertanya. Kalau tidak bertanya, saya yang bertanya. Yang bisa jawab ada door prize. Door prize-nya apa? Kerudung milih sendiri. Gimana Kak Sud? Setuju enggak? Yang bisa jawab kasih door prize kerudung ya. Tapi yang harga ekonomi. Wah, ekonomi. Ibu-ibu yang saya hormati, setelah kita percaya kepada Allah, setelah kita siap diatur oleh Allah, apa yang akan kita dapati? Biasanya orang itu mau ikut kalau ada hitung-hitungannya. Kalau menguntungkan, ikut. Kalau tidak menguntungkan, tidak ikut. Kalau ada sesuatunya, mau.
Kalau tidak ada sesuatunya, sorry. Nah, kalau kita ikut sama Allah itu apa balasannya? Di awal saya sebutkan surat Al-A'raf ayat 96. Surat Al-A'raf ayat 96. Surat Al-A'raf itu surat apa? Surat Al-A'raf surat keberapa? Surat ke-7. Yang punya Quran, yang punya mushaf, supaya dibuka, supaya kita ada sesuatu yang kita lihat. Karena melihat dengan mendengar itu kesannya beda. Kalau melihat itu insya Allah ada yang terekam. Tapi kalau mendengar ada gangguan cuaca. Maksudnya ada cuaca gimana? Ada cuaca naik, ada cuaca turun, alias liar. Kalau liar, kalau dia sinyalnya tinggi terdengar, tapi kalau sinyalnya turun ikut tidak dengar. Di mana antinonya? Antinanya di mana? Ini antina. Jadi kalau ini turun, antinanya suaranya nggak dengar. Tapi kalau tegak, suaranya jelas. Maka kalau kita punya mushaf, surat yang ke-7, surat Al-A'raf, ayat 96, mari sama-sama kita pahami. Di ayat itu Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jikalau penduduk negeri itu amanu, artinya beriman. Ingat iman tadi apa? Membenarkan. Bahasa Arabnya at-tasdiq, membenarkan. Ya. Orang yang beriman adalah orang yang membenarkan. Membenarkan apa yang difirmankan Allah. Maka ketika Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu, andaikan penduduk suatu negeri itu mereka beriman, mereka membenarkan Allah, wattaqau, dan bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu satu, perintahnya Allah dipatuhi. Dua, larangan Allah dijauhi. Kenapa dia mau mematuhi Allah? Jawabnya karena dia beriman. Sekali lagi iman tadi apa? Membenarkan. Berarti orang yang beriman adalah yang membenarkan, dan sikap membenarkan tadi perintah-perintah Allah dipatuhi. Karena dia membenarkan Allah, semua yang dilarang oleh Allah harus dijauhi. Kalau Allah dipatuhi perintahnya, kalau Allah dijauhi larangannya, kita dapat apa? Lanjut ayat 96 menyatakan la fatahna alaihim barakat. La fatahna alaihim barakat. Artinya sungguh kami akan membukakan keberkahan-keberkahan buat mereka. Umpama sebuah keluarga, bapaknya beriman, ibunya beriman, suaminya taat kepada Allah, istrinya taat kepada Allah, suaminya menjauhi larangan Allah, istrinya menjauhi larangan Allah. Kira-kira rumah tangganya gimana? Tenang apa kacau? Tenang. Tenang apa kacau? Tenang. Kalau ada keluarga kacau sebabnya apa? Kita disuruh tanya. Ketika ada keluarga kacau itu keluarga yang broken. Broken apa? Broken home. Itu kata orang Inggris. Kata orang Semarang, amburadul. Jadi kalau ada keluarga yang tidak berbentuk sama sekali, kita disuruh lihat surat apa? Al-A'raf. Ayat berapa? 96. Coba tanyakan, kenapa suami istri kok tidak bisa guyub rukun saklamasi? Dilihat bagaimana keimanan kepada Allah.
Bagaimana ketakwaan kepada Allah? Kalau dia percaya kepada Allah, berarti dia membenarkan ajaran Allah. Membenarkan ajaran Allah, buktinya apa? Mematuhi perintah. Membenarkan ajaran Allah, buktinya apa? Semua yang dilarang pasti dijauhi. Tapi ketika dibolak-balik, maka keluarga itu juga bolak-balik. Suasana bolak-balik itu suasana apa? Ibu kapan membolak-balik? Ketika goreng. Goreng apa? Goreng pastel. Goreng pastel itu kalau dibiarkan jadinya apa? Gosong. Supaya jangan gosong, dibolak-balik. Nah, ketika ajaran Allah itu dibolak-balik, artinya kadang dipatuhi, kadang dilanggar. Ketika perintahnya Allah harusnya dipatuhi, ditinggalkan. Ketika larangan Allah tidak boleh tapi diterjang, maka terjadilah di situ keberkahan jadi hilang. Maka Nabi SAW berpesan kepada para istri. Apa kata? Istri yang baik itu yang bagaimana? Pernah saya sampaikan di Wolokito. Khairun nisa allati idza nadarta ilaiha saratka. Yang kedua, wa idza amartaha ata'atka. Yang ketiga, wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Pernah saya sampaikan walau gitu? Jawabnya ketok iya. Iya. Tapi kok ketok berarti tidak ketok itu mesti. Kata Nabi, istri yang baik itu apa? Istri yang baik itu adalah idza nadarta ilaiha sarratka. Istri yang baik itu adalah wanita yang apabila dipandang oleh suami selalu tampil menyenangkan. Berarti kalau Nabi mengatakan begitu, kita harus membenarkan dalam perbuatan, maka tampillah istri ketika suami ada di rumah tampil menyenangkan. Pasti ada yang jawab, penampilan kan perlu biaya. Kalau tidak ada biaya gimana? Bisa tampil baik enggak? Bisa tampil baik enggak? Bisa apa enggak? Bisa. Jawabnya baik dan tidak itu dari hati. Pakaiannya rapi, penampilannya hebat, tapi kalau hatinya sumpek gimana? Kelihatan wajahnya bagaimana? Tidak menyenangkan. Mudah-mudahan kita ngaji ini dalam rangka memperbaiki perjalanan hidup kita, memperbaiki perjalanan rumah tangga kita, rumah tangga yang membawa berkah, rumah tangga yang diberkah, rumah tangga yang bernuansa iman dan takwa. Surat apa itu? Surat apa? Alhamdulillah. Sing cedak mesti sing jawab, malah ndelok aku gitu. Sungguh teganya. Ya. Jadi surat apa? Al-A'raf ayat berapa? 96 itu harus menjadi semangat kita di dalam membangun rumah tangga. Kalau rumah tangganya baik, bagaimana negerinya? Pasti negerinya baik. Bagaimana Indonesia sekarang? Gimana Indonesia sekarang? Jawabnya tidak baik-baik saja. Kenapa tidak baik-baik saja? Kita lihat tolak ukurnya dari ayat tadi. Bagaimana warga Republik Indonesia? Apakah mereka percaya kepada Allah? Jawabnya diragukan. Kenapa dikatakan ragukan? Karena kalau dia percaya kepada Allah pasti korupsi. Berhenti apa terus? Berhenti apa terus? Kenapa orang seakan-akan bebas korupsi? Karena dia merasa Allah itu dekat. Allah itu jauh atau dekat? Allah itu jauh atau dekat? Jauh. Karena menganggap Allah itu jauh, maka orang itu merasa bebas berbuat apa saja. Tapi kalau dia merasa Allah itu lihat kita, Allah itu dekat, maka dia tidak berani apa-apa. Mudah-mudahan ibu-ibu pernah dengar Rasulullah ditanya oleh seorang Badui, oleh seorang A'rabi,
A'rabi itu orang yang tinggal di pedesaan jauh dari kota. Datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, Rabbuna qaribun am ba'id?" Rabbuna qarib am ba'id? Allah yang kita sembah itu qarib am ba'id? Qarib itu apa artinya? Dekat. Ba'id? Jauh. Jadi orang tadi bertanya kepada Nabi tentang Allah itu jauh atau dekat. Ketika Nabi ditanya Rabbuna qaribun am ba'id, apa jawaban Nabi? Nabi jawab tidak. Menurut riwayat Nabi diam, tidak menjawab dengan jawaban tergesa-gesa. Kenapa? Kalau dikatakan Allah itu dekat, maka orang desa tadi, orang Badui tadi akan mengatakan, mana kok tidak kelihatan. Tapi kalau dikatakan Allah itu jauh, maka orang itu akan berdoa dengan cara teriak berapa kali? Teriak berapa kali? 2 kali. Maksudnya teriak 2 kali itu apa? Yo teriak-teriak gitu kan. Teriak 2 kali kan teriak-teriak toh? Betul tidak? Betul tidak? Betul. Ya. Maka untuk menjawab pertanyaan itu Nabi menunggu jawaban dari Allah. Maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 186. Bagaimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Wa idza sa'alaka, coba sama-sama. Wa idza sa'alaka. Sekali lagi. Wa idza sa'alaka. Volumenya dinaikkan sedikit. Wa idza sa'alaka. Wa idza sa'alaka, sama-sama. Wa idza sa'alaka. Sekali lagi. Wa idza sa'alaka. Ibadi Anni. Dari pertama. Wa idza sa'alaka ibadi anni, sama-sama. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Fa inni qarib. Fa inni qarib. Ya sa'alaka ibadi. Ya Muhammad, apabila engkau ditanya oleh hambaku anni tentang Ibu, kalau kita merasa Allah itu dekat sama kita, ngaji kita kira-kira gimana? Serius apa enggak serius? Ada selingan liar-liar enggak? Ada selingan liar-liar enggak? Enggak ada. Tapi kenapa ada yang ngantuk? Bahkan ada satu informasi sholat Jumat, ada orang selesai sholat marah-marah. Marah-marahnya, apa sholat Jumat di sini? Sholat kok nggak ada khutbahnya, katanya gitu. Sholat kok tidak ada khutbahnya. Terus tetangganya nyamil, Mas, khutbahnya udah selesai, kamu lagi tidur waktu itu. Ya, dia marah-marah katanya sholat Jumat kok nggak ada khutbahnya. Ketika khutbah disampaikan, dia dalam keadaan mengheningkan cipta. Dengar nggak kira-kira? Nggak dengar. Tahu-tahu komat, Allahu Akbar, asyhadu. Dia bangun. Setelah bangun, terus dia berkomentar apa? Sholat Jumat kok nggak ada khutbahnya. Yang salah siapa ini? Yang salah siapa? Ini menunjukkan apa? Bahwa dia beranggapan Allah itu nggak melihat. Dia beranggapan Allah itu jauh. Andaikan Allah itu dekat, pasti dia tidak akan berbuat begitu. Begitu juga para pejabat, kalau dia sadar Allah itu dekat dan Allah itu melihat, maka kejahatan dalam bentuk apapun akan berhenti dengan sendirian. Karena apa? Dia membenarkan akan kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulannya, orang Indonesia itu Muslim.
tapi tidak mukmin. Betul. Dikatakan muslim karena Indonesia terkenal bahwa jamaah haji Indonesia itu termasuk negara yang apa? Yang terbanyak jamaah hajinya. Berapa kota yang diberikan oleh pemerintah Saudi? 270.000. Kemudian pernah minta tambahan, dikasihlah 20.000. Sehingga dengan tambahan tadi terkesan Indonesia jamaah haji yang terbanyak. Tapi di satu sisi Indonesia juga terkenal korupsi yang paling nomor wahid. Ini kenapa jadi begitu? Menunjukkan dia Islam tapi tidak beriman. Andaikan dia Islam dan iman, pasti kehadiran Allah dibenarkan dalam keadaannya. Ibu-ibu yang saya hormati, ketika orang tadi beriman dan bertakwa, dijanjikan oleh Allah keberkahan akan diturunkan. Maka ketika keluarga yang beriman dan bertakwa, maka keluarga itu akan dijanjikan keluarga yang mendapatkan berkah. Kalau keluarga itu berkah, insya Allah rumah tangganya aman dan nyaman. Tapi kalau ada keluarga tidak ada kerukunan, maka perlu dicari sebabnya. Oh, ternyata kadar keimanannya tidak pernah dirawat sehingga akhirnya drop. Karena Nabi mengatakan al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang. Pernah ibu merasakan imannya tambah? Pernah enggak? Kapan? Waktu pengajian. Pernah enggak iman turun? Pernah enggak? Pernah tanggal berapa? Jawabnya tanggal 2. Jangan. Ya. Jadi ngaji ini dalam rangka merawat iman supaya kita betul-betul mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat 96. Ketika keberkahan dijanjikan oleh Allah dengan sebab iman dan takwa, sekali lagi iman itu membenarkan, sedangkan takwa itu wujud dari pembenaran dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan, maka akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Walakin kazzabu, ayat selanjutnya, walakin kazzabu, tetapi kebanyakan manusia tidak mempercayainya. Disuruh beriman malah dolanan, disuruh taat malah main-main, disuruh menjauhi malah didoyani. Ini walakin kazzabu, karena mereka disuruh taat tidak mau, dibina oleh Allah dengan para rasulnya, dibina oleh Allah lewat para ulamanya. Setelah dibina, tidak ada perubahan. Akhirnya diapakan? Dibinasakan. Apa? Dibinasakan. Apa bedanya dibina dan dibinasakan? Kalau dibina itu ditata, dirawat. Tapi kalau dibinasakan berarti diazab. Ada contoh? Mungkin ibu pernah mendengar di daerah Dieng. Dieng itu mana? Jawa Barat atau Jawa Timur? Jawa Barat atau Jawa Timur? Jawa Tengah. 100 untuk yang jawab. Di daerah mana Dieng itu? Wonosobo. Pernah Sobo ke sana? Oh, pernah. Sobo di mana? Di Wono. Di Dieng ada apa? Disebutkan pada tanggal 17 di bulan Mei di tahun 1955. Sudah lahir belum? Belum. Sudah lahir belum? Belum. Sudah, saya. Ya.
Kasut sudah kasut ya, jelas sudah. Waktu itu umur berapa kasut? Hah? Nah. Iya. Pada tahun 1955 ada apa di Dieng? Di situ masyarakatnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dibinasakan oleh Allah? Karena di daerah Dieng itu persisnya di desa apa? Desa apa? Saya lupa. Legetan. Di desa Legetan itu isinya orang-orang menjalankan semua yang dilarang oleh Allah. Legetan. Mereka disuruh menjauhi maksiat, malah mereka bersukaria dengan maksiat. Judi menjadi sebuah hiburan. Mabuk menjadi sebuah kehidupan. Dan yang mengerikan lagi, anak bermain sama ibunya, si bapak bermain dengan anak perempuannya. Tahu tuh maksudnya bermain? Karena itu 17 ke atas, 17 tahun ke atas. Saya tidak berani terus terang. Jadi ibu bermain dengan anak lelaki, anak laki bermain sama ibunya, anak perempuan bermain sama ayahnya, ayahnya bermain dengan anaknya. Dan itu menjadi kebanggaan. Namanya apa itu? Zina. Itu zina. Tetapi mereka bangga dengan perzinahan itu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab, ya, menurunkan azab pada desa tersebut. Namanya desa apa? Saya catat ini. Legetan. Di kecamatan mana? Di Kecamatan Batur. Pada malam itu terjadi gemuruh yang kencang. Kemudian setelah gemuruh tadi, kencang tadi hilang, penduduk sekitar desa itu pada mencari sebab. Ternyata desa itu habis ditimbun oleh tanah yang tidak ada satupun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun berapa? 1955. Dan itu dicatat. Dan ini menunjukkan kebenaran surat surat apa? Surat Al-A'raf ayat 96 yang Allah mengatakan walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walakin kadzabu, setelah disuruh iman tidak mau, disuruh bertakwa tidak mau, disuruh meninggalkan maksiat tidak mau, bangga dengan kemaksiatan, maka Allah janjikan fa akhadnahum, maka kami timpakan kepada mereka azab bima kanu yaksibun, karena olah mereka sendiri. Jadi azab itu karena siapa? Perbuatan manusia, bukan karena kezaliman Allah. Allah itu baik, Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Tapi setelah Rahman Rahimnya diberikan, tapi manusia tidak mau mentaati Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan bencana yang tidak ada satupun bisa selamat dan bisa menghindarinya. Paham, Bu? Ya. Ayat 97. Kapan bencana itu diturunkan? Ayat 97, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa bencana itu Allah turunkan pada waktu bayatan wahum naimun. Bayatan wahum naimun. Bayatan itu artinya lailan. Lailan itu apa? Malam. Dan orang waktu malam sedang apa? Wahum naimun. Waktu mereka sedang menikmati tidur. Jadi azab oleh Allah dijanjikan akan diturunkan di mana manusia sedang tidur. Azab itu diturunkan supaya manusia tidak bisa apa? Tidak bisa menghindar.
Tidak bisa menghindar. Karena kalau di siang hari mungkin dia bisa lari. Tapi kalau malam hari Allah timpakan kepada mereka, mereka sedang tak berdaya, mereka dalam keadaan lengah, mereka dalam keadaan tidak siap-siap. Malam hari. Contohnya mana tadi? Dieng, Legetan. Di malam hari itu, apakah desa itu masih tetap tertimbun? Iya. Dan itu menjadi cerita yang sepanjang masa, bahwa ayat itu bukan main-main, tapi ayat itu sebuah kebenaran yang harus dibenarkan oleh manusia. Satu itu. Ayat 98. Habis itu 97 ya. Awa amina alul qura ayatiya ba'suna duhan. Kalau tadi bayatan artinya malam, kalau duhan artinya apa? Pagi. Ingat, duha itu waktu apa? Pagi. Aduh, kita sholat duha itu waktu apa? Pagi. Pagi. Jadi di sini disebutkan azab Allah diturunkan kadang di malam hari, kadang Allah turunkan di pagi hari. Sudah terjadi belum? Mungkin kita masih punya rekaman dalam ingatan. Indonesia pernah menjadi pelopor KTT tsunami. Kapan tsunami terjadi? 26 Desember 2004. Jawabnya lali. Kapan tsunami? 26 Desember 2004. Berapa? 2004. 2004. Jam berapa? Dini hari jam 6. Jam berapa? Jam 9 pagi. Hari apa? Lali. Kebetulan waktu terjadi tsunami, saya di depan TV, di kantor, ada breaking news. Breaking news tsunami. Tanggal berapa? 26. Desember. 26 apa? Desember. Tahun berapa? 2004. Jam berapa? 9. 9 apa? 9 pagi. Berarti ayat ini? Benar apa betul? Benar apa betul? Benar apa betul? Benar. Kenapa saya katakan benar? Karena benar belum tentu betul. Maksudnya apa? Betul itu dengan benar tidak sama. Dari mana tahu? Ketika betul dikasih awalan ke dan an menjadi betul dikasih awalan ke dan an menjadi Kebetulan. apa? Kebetulan. Kalau benar dikasih awalan ke dan an menjadi kebenaran. Jadi Al-Quran itu kebenaran apa kebetulan? Kebenaran apa kebetulan? Kebenaran. Terima kasih yang menjawab. Karena satu gelombang dengan saya. Tapi yang nggak jawab sungguh terlena dia. Jadi Al-Quran mengabarkan kepada kita, jadi azab itu bisa didatangkan oleh Allah di malam hari, juga bisa didatangkan dengan siang hari. Malam hari dalam keadaan apa? Tidur. Dalam keadaan tidur. Pagi hari dalam keadaan apa? Bermain. Ayat ini wahum yal'abun. Wahum yal'abun. Mereka sedang bermain-main dan berasik-asik. Ternyata betul, ketika terjadi tsunami di Aceh di hari Ahad di tanggal 26 Desember di tahun 2004, keadaan Aceh orang lagi bersenang-senang di pinggir pantai. Tiba-tiba terjadi tsunami. Akhirnya mereka lari dan tidak bisa menyelamatkan diri. Sekali lagi, surat yang mengabarkan datangnya azab di pagi hari, surat apa? Al-A'raf. Ayat berapa? 98. Kalau 97, azabnya Allah datang di malam hari.
malam hari. Di Semarang pernah terjadi banjir bandang. Betul? Jam berapa? Malam apa pagi? Malam apa pagi? Malam. Jam berapa? Jam 1 malam. Teman saya yang tinggal di Sampangan, saya tanya, Allah yarham, dia sudah meninggal. Namanya Pak Isyam. Pak Isyam tinggal di Sampangan, kena banjir bandang, kena. Setinggi berapa air itu? Cuma sekian. Tapi dari atap. Sekian tapi dari atap. Berarti apa? Rumahnya kelelep. Nggak bisa. Dan ketika terjadi banjir, semua kena air. Rumahnya, pakaiannya, TV-nya, macam-macam. Termasuk ijazahnya juga. Apakah ini azab? Jawabnya, lihat bagaimana masyarakat. Ibu-ibu yang saya hormati, 10:30 lebih. Mudah-mudahan kajian surat apa? Al-A'raf ayat berapa? 96, 97, 98 menjadi pelajaran buat kita. Kalau kepengen rumah kita jangan sampai kena azab, syaratnya 2. Amanu wattaqau. Beriman dan bertakwa. Siapa gurunya beriman? Siapa yang mengajari anak beriman? Jawabnya ummuka. Siapa yang mengajari anak beriman? Jawabnya ummuka. Siapa yang mengajari anak beriman? Jawabnya ummuka, ibu. Maka peran ibu sangat penting. Betul? Maka kita jangan sampai lengah dengan tujuan, dengan tugas kita yang utama. Kenapa Nabi mengatakan 3 kali? Karena ibu yang pertama mengandung. Yang kedua, ibu yang melahirkan. Yang ketiga, ibu yang membina sejak kelahiran sampai besar. Mudah-mudahan ibu punya peranan yang sangat penting untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, mewujudkan lingkungan kita yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan janji keberkahan akan diberikan sepanjang orang-orang itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 jam saya sudah bicara. Ada pertanyaan? Boleh saya minum? Alhamdulillah. Yang besar apa yang kecil? Soalnya dapatnya 2 saya. 3. Oh 3 ya. Berarti ngitungi itu mesti. Ya. Yang mana yang harus saya minum? Yang kecil dulu. Sambil saya minum, saya menunggu mungkin ada yang ditanyakan apa yang saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ya, oh, Bu Jamila silakan. Tadi saya cari sana kok nggak ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau wabarakatuh. nanya kejadian akhir-akhir ini kan kita melihat bahwa pemerintah sangat zalim sekali. Itu bagaimana jika seseorang, beberapa orang itu banyak yang nge-share tentang istilahnya keburukannya pemerintah gitu loh Pak Ustaz. Itu sebenarnya kita menanggapinya bagaimana? Misalkan buat status, jelek-jelekin si A, si B, si C, kan kasus itu. Ya, Itu aja. sudah? Atau masih koma? Sudah. Sudah. Assalamualaikum. Bagaimana sikap kita, pertanyaannya? Bagaimana sikap kita dengan kondisi pemerintah kita? Kita sebagai orang yang beriman harus cinta dengan tanah air. Betul? Nabi SAW pernah bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, sahabat yang aku cintai dan yang mencintai, kalau kalian naik sebuah kapal betulan, bukan kapal karnaval, kapal, di kapal itu padat dengan penumpang, dan penumpang itu punya tiket. Karena dia punya tiket, maka dia punya seat. Seat itu apa?
Tempat duduk. Kemudian salah satu dari penumpang yang punya tempat duduk karena punya tiket, terus dia melubangi tempat duduknya. Melubangi tempat duduk di kapal. Karena dilubangi, apa yang terjadi? Air masuk. Maka lubang itu akan menjadi sebab masuknya air. Dengan masuknya air, bukan masuk angin, masuk air, maka kapal itu lama-lama bisa tenggelam. Terus Nabi bertanya, bagaimana pendapatmu? Kamu biarkan atau kamu larang? Nabi memberikan satu pertanyaan dan Nabi memberikan satu ilustrasi tentang kondisi di sebuah kapal. Ada penumpangnya yang penuh dan penumpang itu punya hak duduk karena dia punya seat. Tapi ketika dia menempati tempat duduk tadi berbuat semaunya atau sebaiknya? Semaunya atau sebaiknya? Semaunya. Bagaimana pendapatmu? Kamu tegur atau kamu biarkan? Tegur. Jawabannya akan bertanya, akan menjawab. Kalau kita kepengen selamat, harus diapakan? Tegur. Harus ditegur. Tapi kalau tidak kepengen selamat, ya masa bodoh. Ingat, masa bodoh kalau hilang masanya tinggal bodoh. Inilah kondisi sekarang. Ya kan? Maka kita sebagai wanita-wanita yang punya peranan penting, paling tidak kita mengingatkan pada anak-anak kita, keluarga kita, jangan ikut-ikutan mereka. Jangan ikut-ikutan mereka. Kalau kita punya power, kalau kita punya kekuatan, maka gunakan kekuatan untuk apa? Mencegah. Kalau kita sebagai pimpinan, paling tidak kita harus mencegah. Karena dari mencegah berarti kita menyelamatkan atau membiarkan? Menyelamatkan. Gitu kira-kira jawabannya. Ya. Pertanyaan satu untuk siapa? Untuk semua. Berarti semua harus menjawab pertanyaan. Pertanyaan satu untuk saya. Jawabannya untuk semua. Jelas ya? Jadi kita ini ngaji ini dalam rangka membuat selamat siapa? Minimal diri kita dan keluarga. Karena surat At-Tahrim, surat yang ke-66, ayat yang ke-6, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini sikap orang yang beriman, menjaga diri dan menjaga keluarga. Kalau orang Semarang sekian ribu, sekian juta, kalau mereka menjaga diri masing-masing, menjaga keluarga masing-masing, bagaimana kota Semarang? Aman. Aman. Karena kota Semarang itu dikatakan kota kalau ada penduduknya. Dan penduduknya kota Semarang itu di mana? Di keluarga. Dan keluarga itu di mana? Tergantung KTP-nya. Kalau saya KTP mana? Salaman Meloyo. Iya toh? Kalau Bu Anita KTP mana, Bu? Wologito. Kalau sini mana? Kalau Bu Jamilah di mana? Hah? Gajah Mungkur. Gajah Mungkur. Iya. Nah itu. Jadi ayat ke-6 surat 66, surat 66 itu surat apa? Surat At-Tahrim. Ini tambahan ayat. Ya, artinya tambahan ayat untuk dicatat, bukan saya menambah ayat. Ayatnya sudah diturunkan, dicatat. Surat At-Tahrim, surat yang keberapa? Surat yang ke-66. Ayat berapa? Ayat yang ke-6. Yang mengingatkan jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka.
Kepada siapa Allah bicara itu? Kepada orang-orang yang beriman. Sekali lagi, iman itu apa tadi? Apa? Membenarkan. Jadi kita orang yang beriman membenarkan ayat itu, berarti dengan sikap kita jaga diri kita jaga anak-anak kita jaga cucu-cucu kita, supaya jangan sampai melanggar perintah, jangan sampai meninggalkan larangan. Itu Bu Jamila. Terima kasih. Pertanyaan yang lain? Kita isakno kabeh dulu. Di sini kita lembus kabeh. Ada makan siang ini? Enggak ada. Nanti dipanggil di soto mana? Ya. Ada pertanyaan? Hah? Ora krungu aku. Oh, gimana? Istilahnya kalau haid dari tanggal 1, ya kan saat tanggal 7 selesai. Tanggal 7 sudah bersih, selesai. Terus? Sudah sholat selama 10 hari. Berarti kan sudah 17 hari ya saat dari haid pertama. Setelah itu keluar lagi seperti haid biasa. Itu gimana, Ustaz? Oh iya. Ini soal kewanitaan ya. Saya bukan wanita, Pi. Ya saya jawab mungkin pengalamannya, tapi bukan pengalaman pengamalan. Ya, haid itu suatu nikmat Allah. Betul. Haid itu nikmat. Kenapa nikmat? Karena haid itu darah penyakit. Kalau itu penyakit tidak dikeluarkan menjadi penyakit, maka oleh Allah Subhanahu wa taala wanita-wanita yang sangat dimuliakan oleh Allah, sangat dijaga, sehingga haid itu betul-betul harus dijauhi. Wanita-wanita ketika haid tidak boleh didekati. Paham tuh tanda petik? Bukan terus dijauhi akhirnya tidurnya sebelah sana sini. Nah, tidak boleh didatangi. Kenapa? Karena itu sesuatu yang tidak baik. Ada orang yang diingatkan sama Allah lewat Rasulnya tetap diterjang. Akibatnya apa? Hasil dari hubungan suami istri yang istrinya lagi haid, terjadi bencana buat anaknya. Karena apa? Itu kotor, itu penyakit, disuruh menjauhi. Nah, berapa lama? Tergantung kebiasaan. Ya, tentunya semuanya bisa diperhatikan. Nah, kalau biasanya itu 1 minggu 7 hari, maka kelebihannya dipertanyakan. Kalau lebih dari biasanya, maka kita perlu curiga. Kenapa? Curiganya apa? Bisa jadi itu bukan dam haid, tapi dam istihadah. Nah, ini perlu diperhatikan. Dan ternyata dam haid dengan dam istihadah itu beda. Beda apa? Beda warnanya dan beda baunya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika haid itu dihadirkan, sekaligus haid itu sebagai pembersihan. Termasuk orang itu, katakanlah ketika terjadi perceraian suami istri, maka istri yang dicerai tidak boleh setelah itu langsung nikah, tapi ada masa menunggu. Namanya apa? Iddah. Berapa lama? 4 bulan. Berapa lama? 3 bulan. Berapa lama? 3 bulan. 3 kali bersih. Salah syukuru. 3 kali bersih. Kalau tidak haid berarti 3 bulan. Jadi Ustaz. Ya. Tapi yang masih produktif 3 kali bersih. Ternyata haid menjadi tanda masanya menunggu
bagi wanita yang dilepas atau dicerai tadi menarik perhatian orang Prancis. Saya baca dalam sebuah jurnal ada orang Prancis tertarik dengan masa iddah. Kenapa di dalam Islam boleh mencerai tetapi kok harus menunggu, sedangkan di dalam ajaran selain Islam tidak ada masa iddah? Kenapa? Ternyata sebagai seorang ilmuwan dicermati, diselidiki, dan akhirnya dia masuk Islam. Di mana cara masuk Islamnya? Setelah dia tahu kebenaran, bukan kebetulan. Wanita yang dicerai, yang ditalak, kemudian haid yang pertama diselidiki, haid yang kedua dicermati, haid yang ketiga diperhatikan. Ternyata dari kesimpulan yang saya baca, haid yang pertama itu membersihkan bekas suaminya baru 35%. Paham ya? Jadi bersihnya dia dari pengaruh suami ada di rahimnya itu baru 35%. Berarti sisanya berapa? Kok mau pakai kalkulator? Kalau itu 100% kurang 35 berarti masih berapa? Masih 65. Maka haid yang kedua diperiksa sama si orang Perancis tadi bahwa haid yang kedua menggugurkan 35% kedua. Masih ada sisa enggak? Berapa sisanya? 30%. Setelah 3 kali bersih 35, 35, 30, setelah itu baru bersih. Dengan melihat aturan Islam yang diajarkan oleh Allah, yang dicermati oleh dia sebagai ilmuwan, akhirnya dia mengatakan Islam bukan agama kebetulan, tapi agama kebenaran. Tata caranya sholat, Ustaz. Sholatnya Sholatnya bagaimana? dalam keadaan Orang yang haid dilarang sholat. Ketika tidak sholat berarti dia ibadah tidak? Ya? Ketika dia haid kemudian dia tidak sholat, ibadah tidak? Ibadah. Orang jawab malah dulu ya. Tidak. Ibadah apa tidak? Ibadah. Ibadahnya apa? Menjauhi yang dilarang oleh Allah. Jadi sesungguhnya orang ibu yang haid kemudian tidak ada sholat itu bukan melanggar larangan Allah, justru dia mematuhi larangan Allah. Nabi bersama istrinya yang bernama Aisyah, ketika mau wada, Aisyah haid, tidak boleh tawaf wada, tidak boleh masuk masjid. Alah rak popok tidak boleh. Ketika dia dalam kondisi haid kemudian dilarang untuk sholat, dilarang untuk tawaf, dia ngikuti. Setelah itu apa? Ketika Nabi mau pulang dari Madinah, Ibunda Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, mereka pulang membawa amalan yang lebih dari saya kurang. Terus apa kata Nabi? Antarkan hai Abdurrahman sebagai kakaknya Bunda Aisyah, antarkan saudaramu perempuan untuk mengambil mikot supaya bisa tawaf wada. Di mana? Di mana itu? Di Masjid Aisyah. Di mana Masjid Aisyah? Tan'im. Pernah dengar Tan'im? Kalau belum tak doakan mudah-mudahan bisa umroh. Amin. Ya muni amin, insya Allah berangkat. Amin. Apalagi aminnya kencang berangkat. Amin. Sampai menang suwi kita ini. Terus saat ini istilahnya kan hari ke-17 datang bulan ini Nah, kan udah maka perlu ketika terjadi kembali maka perlu diperiksa. itu sholatnya tetap sholat atau Diperiksakan kalau itu memang darah haid berarti tidak boleh puasa. Tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Tapi kalau itu dalam darahnya darah istihadah, darah yang mengandung penyakit,
maka dia perlu sholat. Walaupun jaraknya istilahnya baru 17 hari ya Ustaz. Apa? Baru 17 hari. Ya, maka itu supaya tahu kita konsultasi dengan dokter yang ahli. Ya. Itu ya. Gitu ya Bu ya. Saya kira cukup ya. Kalau terlalu jeru saya tidak bisa. Gimana? Yang saya tanyakan, saya sholat atau tidak? Yang dari 17-nya itu kan haid lagi. Saya sholat atau tidak? Jadi kembali, kalau sudah haid 7 hari, kemudian bersih, kemudian datang lagi. Nah, ketika datang lagi tadi, maka kita perlu konsultasi. Apakah ini darah haid, apa darah penyakit, darah istihadah. Nah, kalau memang istihadah, maka perlu menjalankan perintah, karena yang dilarang bukan istihadah tapi haid. Ketika kita haid, ketika kita, saya kan bukan termasuk kita. Ketika kalian ya, masuk kalian. Begitu ya. Maka kembali tadi. Jadi hal ini memang perlu dicermati. Ada buku fikih wanita. Coba bisa dibaca ya. Gitu. Cukup ya? Karena saya ada janji jam 11. Kejadian kalau nifas boleh nikah nggak? Nifas boleh nikah nggak? Karena itu urgent, maksudnya married by accident. Nah, iya. Boleh nggak nikah? Di dalam Islam, ibu yang mengandung itu idahnya sampai melahirkan. Ya, idahnya sampai melahirkan. Iya. Tapi kalau idahnya sampai melahirkan. Sampai melahirkan. Jadi kalau sudah melahirkan berarti dia sudah. Kalau idahnya wanita yang masih haid itu kan 3 kali bersih. Ya. Tapi kalau yang melahirkan atau yang mengandung kan tidak haid. Berarti nifas boleh? Iya. Berarti sudah lepas kan? Kan sudah lepas apa masa idahnya kan? Iya kan? Ya. Masa idahnya kan sudah habis. Ya. Karena dengan wiladah tadi. Nah, berarti ya. Tapi sekali lagi nifas itu dilarang sholat enggak? Dilarang sholat. Ketika dilarang sholat berarti nikah itu kan sah saja, tapi tidak boleh berlanjut. Berlanjut kok tanya. Ya kan ada lampu merah stop situ ya. Ini tetangga kita. Di masjid boleh ya Pak? Iya boleh. Karena sudah selesai masa idahnya toh. Tapi tidak boleh arena dalam juara. Kalau lanjut tidak paham ya arena. Iya. Cukup ya. Saya ada janji soalnya. Terima kasih. Bu Anita cukup ya Bu Anita? Cukup ya. Karena sesuai jadwal dan mohon dimaafkan kalau suaranya nggak sampai ke tempatnya sono. Memang ini sudah ukuran full. Terima kasih, mohon maaf dan akhirnya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, dengan kami belajar bersama, tunjukkan yang benar itu jelas benar. Dan beri kami getar-getar batin untuk mengikuti yang benar. Wa arinal batila batilan, dan dengan belajar bersama mudah-mudahan Engkau tunjukkan yang batil itu jelas batil. Dan beri kami kekuatan untuk bisa menghindari yang batil. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah a'inna ala zikrika. Tolonglah kami ya Allah untuk selalu ingat kepadamu di mana saja kami berada. Semoga Engkau menjadikan kami orang-orang yang ingat kepadamu pagi, siang, sore dan malam. Jadikan kami orang yang selalu ingat kepadamu. Ingat dengan perintahmu untuk kami patuhi.
Ingat dengan segala laranganmu, berikan getar-getar untuk selalu menjauhi. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, jadikan kami ibu yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, sehingga anak-anak kami, cucu kami, keluarga kami menjadi keluarga yang mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Nikmat-Mu selalu Engkau turunkan kepada kami, bukan per hari, bukan per jam, tapi per detik. Jadikan nikmat kami gunakan untuk ibadat. Jadikan nikmat kami gunakan untuk berbuat taat. Jangan sampai nikmat kami gunakan untuk maksiat. Jangan sampai nikmat kami gunakan untuk berbuat jahat. Ya Allah, andaikan kami terkalah dengan bisikan setan menggunakan nikmat untuk maksiat dan untuk berbuat jahat, berikan kami kesempatan untuk bertobat sebelum wafat. Ya Allah, kami ingin akhiri dunia ini dengan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni segala dosa ayah bunda kami ya Allah. Ampuni mereka dan jadikan kuburnya sebagai taman surga. Jangan kau jadikan kuburnya sebagai lubang api neraka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami ibu yang bisa mendidik anak-anak amanat-Mu ya Allah menjadi anak yang saleh dan salihah. Ya Allah, jadikan keluarga-keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadikan rumah kami ya Allah menjadi baiti jannati. Ya Allah, mudah-mudahan dengan mengaji jadikan kami orang yang berubah dari tidak baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik. Dan mudah-mudahan dengan lebih baik, mudah-mudahan kami bisa menyelesaikan tugas hidup dengan sebaik-baiknya. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih, mohon dimaafkan, dan akhirnya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.